Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 yang beranggotakan saya sendiri Gali Ponjaya, kemudian ada Arif Rahmat Hidayat dan Muhammad Yusuf Joko Purnomo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Efektivitas Program Well Stimulation menggunakan tahapan Pre-Flush, Main-Flush, Overflush pada sumur X, evaluasi skin factor, tekanan, dan peningkatan produktivitas. Next. Adapun outline-nya, yang pertama adalah latar belakang, tujuan, batasan masalah, dasar teori, perhitungan, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, masuk ke latar belakang. Yang pertama, kinerja produksi sumur minyak dan gas sangat ditentukan oleh kondisi geologi, formasi, karakteristik, fluida reservoir, serta kelancaran aliran dari pori-pori batuan menuju sumur. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan seperti terbentuknya endapan organik atau wax dan aspaltin, perspektivitasi mineral atau scale, perpindahan partikel halus atau fine migration, ketidakcocokan fluida kerja dengan fluida formasi, serta kerusakan fisik pada daerah sekitar sumur sering menjadi faktor utama penurunan produktivitas. Adanya gangguan-gangguan tersebut menyebabkan skin fracture meningkat, sehingga kemampuan formasi dalam mengalirkan fluida ke sumur menjadi jauh berkurang. Kemudian adapun tujuan, yang pertama yaitu menyajikan dasar teori terkait mekanisme produksi minyak dan gas serta faktor-faktor yang mempengaruhi performa sumur. Kemudian ada menjelaskan proses terbentuknya wax, aspaltin, fine scale, dan bentuk kerusakan formasi lainnya yang mengakibatkan menurunnya produktivitas sumur. Yang ketiga ada menguraikan prinsip kerja serta mekanisme berbagai metode stimulasi seperti matrix acidizing, solvent treatment, thermochemical simulation, dan hydraulic fracturing. Yang kemudian keempat, menyediakan penjelasan teknis mengenai konsep perhitungan skin factor, IPR, PI, dan parameter-parameter penting lainnya dalam analisis peningkatan produksi. Kemudian yang terakhir, menjadi referensi teori yang komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan stimulasi dan membantu pemilihan teknik yang tepat berdasarkan karakteristik reservoir. Selanjutnya ada batasan masalah, di mana yang pertama kajian diarahkan pada teori produksi dan metode simulasi yang berkaitan dengan chemical treatment serta strategi peningkatan produksi. Yang kedua ada pembahasan stimulasi mekanis, hanya mencakup konsep dasar hydraulic fracturing tanpa membahas desain teknis secara mendalam. Yang ketiga ada aspek ekonomi, aspek analisis resiko dan perhitungan berbasis data lapangan yang bersifat rahasia tidak dibahas dalam studi ini. Fokus analisis ditekan pada mekanisme peningkatan produksi yang berkaitan dengan perubahan karakteristik fluida dan batuan, bukan pada teknologi EOR skala besar. Next. Selanjutnya ada dasar teori, di mana well stimulation merupakan upaya teknik untuk meningkatkan produktivitas sumur yang mengalami penurunan akibat hambatan aliran di zona Nell Wellbore. Hambatan tersebut dapat berasal dari penyumbatan organik seperti wax, aspaltin, penyumbatan organik seperti scale, perpindahan partikel halus, pembengkakan clay, hingga intrusi lumpur pemboran. Semua jenis kerusakan tersebut menaikkan nilai skin factor yang mengurangi kapasitas inflow reservoir yang menyebabkan kurva IPR tidak bergerak ke kiri. Karena sebagian besar gradien tekanan berada sangat dekat dengan lubang sumur. Perubahan permeabilitas kecil di sekitar perforasi dapat menurunkan produksi secara drastis. Oleh karena itu, stimulasi difokuskan pada pemulihan konduktivitas di zona kritis tersebut agar drawdown dapat kembali ditransmisikan secara efektif. Well stimulasi merupakan upaya teknik untuk meningkatkan kembali produktivitas sumur yang mengalami penurunan akibat hambatan aliran di zona near wall. Hambatan tersebut dapat berasal dari penyumbatan organik seperti wax dan aspaltin, penyumbatan anorganik seperti scale, perpindahan partikel halus, pembengkakan clay, hingga intrusi lumpur pemboran. Semua jenis kerusakan tersebut menaikkan nilai skin factor yang mengurangi kapasitas inflow reservoir yang menyebabkan kurva IPR bergerak. Karena sebagian besar gradien tekanan berada sangat dekat dengan lubang sumur, perubahan permeabilitas kecil di sekitar perforasi dapat menurunkan produksi secara drastis. Oleh karena itu, stimulasi difokuskan pada pemulihan konduktivitas di zona kritis tersebut agar
drawdown dapat kembali ditransmisikan secara efektif. Next. Berikut perhitungan dari data yang sudah didapatkan, di mana data ini melalui perhitungan yang sudah kami hitung sebelumnya, yaitu ada parameter laju produksi value 245 BBL per day, gradient fluid 436 PSI per feet, laju produksi minyak 98 BBL per day, laju produksi air sesuai value 2352 BBL per day. Next. Yang pertama ada pre-flush, di mana ada beberapa tahap untuk menghitung pre-flush. Yang pertama itu ada volume of calcite. Didapat hasil 289,6983. Lalu ada initial pour volume yang mendapatkan hasil 131,4577 feet CaCO3 per feet Poisson. Lalu ada minimum acid volume yang didapatkan hasil 3150,248 gal per feet Poisson. Next. Selanjutnya main flush, yaitu volume of calcite-nya itu didapat 7,7853 feet per CaCO3. Selanjutnya itu volume core-nya itu 14,13 feet. Selanjutnya itu acid gravitricnya itu didapat 0,20. Selanjutnya itu acid volumetric dissolving power-nya itu didapat 0,083 feet. Selanjutnya itu minimum acid volumenya, yaitu didapat sebesar 115,3 feet. Selanjutnya itu 860,43 barrel per day. Selanjutnya itu overflush. Overflush itu bisa didapat nilainya dengan volume of wax-nya itu sebesar 194,51. Volume of core-nya itu 132,39 feet. Selanjutnya itu minimum solvent volume-nya itu 326,90 feet. Selanjutnya itu 244,26 barel per day. Ayo Jok, udah mau 10 menit Jok. Pembahasannya, Cepetin Jok. masuk ke pembahasan berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Analisis terhadap kondisi sumur KMMX dan KMMY menunjukkan penurunan produktivitas yang signifikan akibat berbagai bentuk kerusakan formasi. Data fluid level memperlihatkan perbedaan besar antara kondisi statik sebesar 98,88 feet dan dinamik sebesarnya 217,35 feet. Nah, ini mengindikasikan hambatan aliran yang serius di zona near wellbore. Perhitungan menggunakan persamaan Vogel menghasilkan nilai Qmax-nya itu sebesar 690 barel per day. Ini menunjukkan bahwa sumur memiliki potensi produksi hampir 3 kali lipat dari kondisi aktualnya itu 245 barel per day. Gap produksi yang sangat besar ini disebabkan oleh kombinasi deposisi organik berupa wax dan asphalt serta kerusakan formasi lainnya seperti scale, dryness, dan scale swelling. Kondisi ini diperkuat oleh karakteristik lapangan yang termasuk kategori high power point oil, di mana perbedaan temperatur antara reservoir dan permukaan mencapai lebih dari 60 derajat Celcius, yang mempercepat kristalisasi wax dan presipitasi asphalt. Demand ratio dihitung mencapai 2,82, yang mengindikasikan produktivitas aktual sumur hanya 38% dari kondisi idealnya. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa sumur KMX dan KMY ini memiliki potensi peningkatan produksi yang sangat signifikan. Kondisi aktual 240 barel per day. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.